Shalom, saudara. Hari ini kita mau belajar tentang luka hati. Apa penyebab luka hati, dampak yang ditimbulkannya, dan bagaimana memulihkan luka hati. Mari kita belajar bersama-sama. Saya mau bacakan satu ayat di Amsal 27 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Yang perlu disadari adalah setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya luka hati. Apa penyebab luka hati? Penyebab luka hati ada dua. Yang pertama adalah warisan. Warisan di sini yang dimaksud adalah ketika orang tua itu mengalami luka hati dan belum dibereskan, secara tidak sadar dia akan mengimpartasikan luka hati itu kepada anak-anaknya. Penyebab berikutnya adalah pola-pola dosa dari orang tua. Pola dosa ini diantaranya adalah okultisme, berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap. Satu lagi adalah pola dosa seksual yang tidak kudus. Yang kedua adalah pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis bisa dialami seseorang dari berbagai fase kehidupan. Mulai dari fase awal, sejak anak itu ada di dalam kandungan. Ketika kehamilan terjadi tanpa dikehendaki, maka anak yang ada di kandungan itu akan merasa tertolak. Saya beberapa kali melayani seorang anak muda yang di dalam hatinya penuh dengan kemarahan. Dia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi setelah digali akarnya, ternyata anak ini dikandung dari kehamilan yang tidak dikehendaki. Fase berikutnya adalah ketika anak itu bertumbuh. Mulai masa kanak-kanak sampai masa remaja. Fase-fase ini ada banyak anak yang menerima bullying. Saya sendiri mengalami pada saat itu kelas 1 SMA. Karena tubuh saya ini kurus, tinggi, dan cara berbicara saya itu seperti nyeret dan selalu akhirannya tidak begitu jelas. Ada satu orang teman yang memanggil saya dengan kata morfin. Yang saya tidak suka, panggilan itu melekat sejak kelas 1 SMA. Banyak orang, teman-teman saya memanggil saya morfin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika saya masuk kuliah, teman-teman SMA saya ada yang masuk satu fakultas dengan saya. Mereka terus memanggil dan teman-teman yang lain memanggil saya dengan kata itu. Saya merasa terluka. Ada sebab lain. Ketika seorang anak bertumbuh, kebutuhannya tidak tercukupi. Baik itu kebutuhan kasih sayang dari orang tua maupun kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan sebagainya. Anak ini juga akan mengalami luka batin. Kemudian setelah mulai bekerja, mulai berumah tangga, ada banyak hal yang bisa menyebabkan orang mendapatkan pengalaman-pengalaman traumatis. Biasanya orang-orang yang menderita luka hati ini atau luka batin ini punya tanda-tanda atau gejala. Yang paling sering adalah dia merasa takut, merasa selalu khawatir tetapi tidak tahu apa yang menyebabkan dia khawatir. Kemudian ada rasa malu atau rendah diri. Dia merasa dirinya tidak berharga sama sekali. Dia merasa tidak layak. Dia merasa tidak berguna. Tanda yang lain adalah orang yang punya luka hati, dia gampang merasa bersalah. Sedikit-sedikit dia terintimidasi. Dengan mudah dia terintimidasi dengan rasa bersalah. Padahal banyak hal di mana dia tidak berbuat salah sama sekali. Luka hati yang tidak dibereskan akan membawa dampak pada orang tersebut. Ada 4 dampak yang terjadi. Yang pertama adalah dampak secara teologis. Orang-orang yang menderita luka hati, pandangannya terhadap Allah
akan rusak. Persepsinya terhadap Allah akan kacau. Dampak yang kedua adalah dampak secara psikologis, secara kejiwaan. Orang yang punya luka hati punya ketidakstabilan emosi, ketidakstabilan pikiran, dan ketidakstabilan kehendak. Dampak yang berikutnya adalah dampak sosiologis. Orang yang luka hatinya belum dibereskan, dia akan sulit membangun relasi dengan baik. Dampak yang terakhir, dampak secara fisiologis, dampak secara jasmani. Dia seringkali mengalami sakit-sakit psikosomatis. Lalu bagaimana memulihkan luka hati? Bagaimana membereskan luka hati? Prinsip yang perlu saya tekankan adalah hati atau batin Tuhan yang menciptakan. Jadi yang bisa memulihkan batin hanya Tuhan saja. Saya bacakan Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan mau memberikan pemulihan buat saudara hari ini. Apa yang perlu saudara lakukan? Yang pertama adalah saudara perlu mengakui, menyadari bahwa ada luka hati yang belum saya bereskan. Coba cek, minta Roh Kudus tolong bukakan. Yang kedua, setelah Anda tahu dan Anda sadar, Anda perlu punya kerinduan yang sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Satu hal yang sangat penting di dalam pemulihan hati, Anda harus melepaskan pengampunan. Saya ajak saudara berdoa pada hari ini. Terima dengan iman bahwa Tuhan akan tunjukkan luka hati saudara dan Tuhan akan membebat luka hati saudara. Hari ini saudara akan dipulihkan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tunjukkan peristiwa-peristiwa apa saja yang membuat mereka terluka. Roh Kudus, putar kembali film kehidupan mereka. Dari sejak masa mereka di kandungan. Dari sejak mereka bertumbuh, masa kanak-kanak dan remaja. Sejak mereka lulus sekolah dan mulai bekerja. Sejak mereka mulai membina rumah tangga. Dan Roh Kudus tolong supaya mereka boleh mengidentifikasi luka hati yang masih ada di dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, Engkau membebat luka-luka hati mereka. Roh Kudus, Engkau memampukan mereka melepaskan pengampunan buat setiap orang yang sudah membuat mereka terluka. Pemulihan terjadi pada hati mereka saat ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa.